Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Nur Aisyah dengan NIM 3211911047. Di sini saya akan membahas materi mengenai kinetika dan termodinamika sebagai pemenuhan tugas mata kuliah dari Kimia Organik Fisik. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa itu termodinamika. Dilihat dari segi bahasa, termodinamika ini berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti dinamis atau perubahan. Jadi termodinamika ini sudah pasti berhubungan erat dengan perubahan atau pergerakan energi panas. Nah, jadi termodinamika merupakan cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Nah, dalam proses termodinamika ini kita kenal dengan kalor atau Ki dan kerja. Selain itu juga ada sistem serta lingkungan. Nah, dalam termodinamika ini terdapat dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan, di mana sistem adalah bagian dari alam semesta yang akan diamati dan menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah bagian luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Jadi konsepnya, energi dihasilkan oleh sistem yang dibatasi oleh kenyataan, di mana sistem tersebut memungkinkan untuk terbagi lagi menjadi subsistem atau membentuk sistem-sistem lainnya menjadi sistem yang lebih besar. Nah, dalam sistem yang tidak termasuk dalam pertimbangan ini digolongkan sebagai lingkungan. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan, kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan, maka sistem pada termodinamika ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, termodinamika sistem terbuka, yaitu terjadi pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contohnya samudra, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua ada termodinamika sistem tertutup, yaitu adanya pertukaran energi namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Contohnya greenhouse, di mana terjadi pertukaran kalor namun tidak terjadi pertukaran kerja terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga ada termodinamika sistem terisolasi. Pada sistem ini tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Itulah mengapa sistem ini bernama sistem terisolasi. Jadi contohnya pada tabung gas yang terisolasi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai perubahan energi, di mana sebenarnya energi yang kita gunakan itu berasal dari bentuk energi lain yang kita olah dan konversi menjadi bentuk energi yang kita inginkan. Hal ini dinyatakan dalam hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah ke bentuk energi lainnya. Nah, yang kita perhatikan pada kalimat energi dapat berubah ke bentuk energi lainnya, perubahan energi ini bisa kita sebut sebagai konversi energi atau transformasi energi. Misalnya kita ingin menggunakan sepeda motor, itu berarti kita mengubah energi kimia dari bahan bakar minyak menjadi kalor pada mesin dan menjadi energi kinetik sehingga motor bisa bergerak. Nah, untuk contoh perubahan energi lainnya bisa dilihat pada gambar di samping. Bisa kita lihat ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik pada batu baterai yang dipasangkan pada robot mainan agar bisa bergerak. Lalu perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi pada buah yang jatuh dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu perubahan entalpi, di mana entalpi ini adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Jadi suatu reaksi kimia selalu disertai oleh perubahan entalpi atau delta H, yaitu perubahan energi yang berupa perubahan kalor pada tekanan tetap. Nah, berdasarkan perubahan entalpinya, reaksi kimia ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, yang pertama yaitu reaksi eksoterm, di mana reaksi eksoterm ini adalah reaksi kimia yang menghasilkan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungan menjadi lebih panas. Akibatnya, hasil reaksi mempunyai entalpi yang rendah daripada semula, sehingga tanda reaksi eksoterm adalah perubahan entalpi bernilai negatif. Nah, contoh dari reaksi eksoterm ini meliputi reaksi-reaksi pembakaran, seperti pembakaran kayu, metana, propana, dan reaksi antara serbuk aluminium dan besi oksida. Contoh lain dari reaksi eksoterm ini adalah pembuatan etanol dari hasil fermentasi glukosa. Dengan persama reaksi seperti tercantum di atas,
Reaksi ini berlangsung lambat dengan hasil samping berupa gas karbon dioksida. Nah, setelah reaksi berlangsung, suhu larutan lebih tinggi dari suhu lingkungan, sehingga kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Nah, untuk persamaan dari reaksi eksoterm yang bernilai negatif dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu di mana delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan dengan nilai kurang dari 0. Lalu yang kedua ada reaksi endoterm, di mana reaksi ini adalah reaksi kimia yang menyerap atau menerima kalor. Nah, pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin. Reaksi endoterm ini menyerap sejumlah energi, sehingga energi sistem akan bertambah, di mana akibatnya hasil reaksi mempunyai entalpi yang lebih tinggi daripada semula, sehingga tanda reaksi endoterm adalah perubahan entalpi bernilai positif. Nah, contoh dari reaksi endoterm ini yaitu reaksi antara barium hidroksida dan kristal amonium klorida dengan penambahan beberapa tetes air, di mana pada reaksi ini terjadi penyerapan kalor dari lingkungan. Nah, jika reaksi dilakukan pada tabung reaksi, tangan kita dapat merasakan dinginnya tabung karena sistem menyerap kalor dari tangan kita yang merupakan lingkungan. Nah, untuk persamaan reaksi endoterm yang bernilai positif dapat dituliskan sebagai berikut, di mana delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan dengan hasil lebih besar dari 0. Nah, berikutnya ini adalah diagram tingkat energi dari reaksi eksoterm dan endoterm. Untuk reaksi eksoterm dapat kita lihat di sini reaktan memiliki energi atau entalpi sebagai HR. Nah, terus untuk produk posisinya di bawahnya reaktan. Kita ingat kembali bahwa reaksi eksoterm itu yaitu melepas kalor. Nah, jika melepas kalor, ini artinya energi akan berkurang dan energi reaktan lebih besar daripada energi produknya. Jadi, kita lihat HR lebih tinggi dari HP. Nah, selisihnya adalah delta H, yaitu HP min HR. Nah, karena delta H-nya turun, maka delta H lebih kecil dari 0. Sedangkan untuk reaksi endoterm sebaliknya, di mana reaktan memiliki entalpi yang lebih rendah daripada produknya. Di sini HP yang lebih tinggi dari HR, sehingga delta H-nya positif dan arah panahnya ke atas. Nah, ini merupakan diagram tingkat energi dari reaksi eksoterm dan endoterm. Pembahasan selanjutnya yaitu energi aktivasi, di mana energi aktivasi ini pertama kali dikemukakan oleh ahli kimia Swedia, Svante Arrhenius. Nah, energi aktivasi atau energi pengaktifan adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh molekul-molekul bereaksi agar menghasilkan reaksi ketika saling bertumbukan. Nah, energi aktivasi ini akan besar jika reaksi memiliki molekul bereaksi dengan banyak ikatan yang perlu diputuskan. Sedangkan jika hanya sedikit ikatan yang perlu diputuskan, maka energi aktivasinya pun akan kecil. Nah, hubungan antara energi aktivasi dan laju reaksi digambarkan pada grafik reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Melalui energi aktivasi ini dapat diketahui mengapa konsentrasi, suhu, luas, permukaan bidang sentuh, dan katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, lalu selanjutnya mengenai reaksi perubahan entalpi atau delta H. Entalpi sendiri merupakan sifat ekstensif zat yang dapat digunakan untuk menentukan perubahan kalor dalam reaksi kimia. Nilai dari entalpi sendiri tidak dapat diukur, namun kita masih dapat mengukur perubahan kalor yang terjadi pada saat reaksi berlangsung. Nah, perubahan kalor yang terjadi dalam reaksi kimia ini disebut sebagai perubahan entalpi atau delta H. Pada tekanan konstan, perubahan entalpi sama dengan jumlah kalor reaksi yang dilepaskan atau diserap oleh sistem, di mana delta H sama dengan Q dikali P. Nah, ada beberapa jenis perubahan entalpi standar yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, bernama lain kalor pembentukan standar yang merupakan perubahan entalpi ketika satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Contohnya pada pembentukan 1 mol H2O cair dari gas H2 dan O2 adalah negatif 285,9 kJ. Lalu yang kedua ada perubahan entalpi pembakaran yang merupakan perubahan entalpi jika 1 mol suatu zat terbakar sempurna pada kondisi standar. Contohnya pembentukan 1 mol C2H6 yaitu negatif 1559,5 kJ per mol.
Lalu yang ketiga ada perubahan entalpi pengatoman unsur standar, dikenal dengan atomisasi unsur yang merupakan perubahan entalpi jika satu mol berbentuk gas terbentuk dari unsur dalam bentuk fisik pada kondisi standar. Nah, reaksi pengatoman akan memiliki nilai delta H positif atau endoterm. Hal ini dikarenakan reaksi memerlukan energi untuk memisahkan atom-atom. Contohnya yaitu pengatoman unsur hidrogen. Nah, yang keempat ada perubahan entalpi pengatoman senyawa standar. Nah, ini merupakan perubahan entalpi jika satu mol senyawa diubah menjadi atom-atom dalam bentuk gas dalam keadaan standar, misalnya pada pengatoman metana atau CH4. Lalu yang kelima, ada perubahan entalpi pelarutan standar. Nah, perubahan entalpi apabila satu mol senyawa diubah menjadi larutannya pada keadaan standar, misalnya pada pelarutan NaOH. Lalu yang keenam, ada perubahan entalpi peleburan standar. Ini merupakan perubahan entalpi pada peleburan satu mol zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya dan tekanan standar, misalnya peleburan es. Lalu yang ketujuh, perubahan entalpi penguapan standar. Nah, perubahan entalpi ini pada penguapan satu mol zat cair menjadi gas pada titik didihnya dan tekanan standar, misalnya pada penguapan air. Nah, selain ada entalpi, kita juga perlu mengetahui atau mengenal apa itu entropi. Di mana entropi ini adalah besaran dalam termodinamika yang mengukur energi persatuan temperatur yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha dalam proses termodinamika. Untuk persamaannya dapat dilihat di mana E sama dengan K log W. Untuk S adalah entropi, K adalah tetapan Boltzmann, dan W adalah jumlah mikrostat. Nah, untuk melakukan proses termodinamika, energi harus diubah bentuknya. Selama usaha berlangsung, entropi akan terkumpul pada sistem yang akan terdipasi atau hilang karena terjadinya gesekan dalam bentuk panas buangan. Entropi dalam sistem tertutup akan selalu naik dan kalor akan berpindah dari komponen bersuhu tinggi ke komponen bersuhu rendah. Jadi semakin tinggi entropi, semakin tidak teratur suatu sistem. Nah, ketika sejumlah kalor diberikan ke dalam sistem dengan proses reversibel pada suhu konstan, maka perubahan entropi dinyatakan sebagai delta E sama dengan Q per T. Nah, di mana delta S ini merupakan perubahan entropi, untuk Q-nya merupakan kalor, dan untuk T adalah suhu. Nah, di mana gas yang lebih berat memiliki nilai entropi yang lebih besar. Nah, entropi molar standar adalah entropi suatu zat per 1 mol. Nah, perubahan kecil dalam entropi molar ini dapat dinyatakan sebagai proses reversibel. Entropi molar standar reaktan dan produk dapat menentukan entropi standar reaksi. Dapat dilihat dari persamaannya seperti di atas. Nah, di mana entropi standar ini akan menentukan apakah reaksi kimia dapat berlangsung secara spontan atau tidak spontan. Berdasarkan hukum 2 termodinamika dinyatakan bahwa reaksi spontan akan menghasilkan peningkatan total entropi dari sistem dan lingkungan. Nah, untuk selanjutnya mari kita pahami mengenai hubungan energi bebas Gibbs dan konstanta kesetimbangan. Jadi dalam termodinamika, energi bebas Gibbs dikenal juga sebagai entalpi bebas, yakni suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Nah, seperti dalam mekanika, di mana penurunan energi potensial ini didefinisikan sebagai kerja maksimum yang dapat dilakukan. Potensial yang berbeda juga memiliki arti yang berbeda. Nah, penurunan energi bebas Gibbs adalah jumlah maksimum pekerjaan non-ekspansi yang dapat diekstraksi dari sistem termodinamika tertutup. Maksimum tersebut dapat dicapai hanya dalam proses yang sepenuhnya reversibel. Untuk persamaannya sendiri dapat dilihat, yaitu delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S. Nah, ketika sebuah sistem berubah secara reversibel dari keadaan awal ke keadaan akhir, penurunan energi bebas Gibbs sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungannya, dikurangi dengan kerja dari gaya tekanan. Nah, persamaan tersebut sangat berguna dalam memprediksi spontanitas suatu reaksi, di mana jika delta G bernilai negatif, maka prosesnya spontan, di mana K lebih besar dari 1. Lalu jika delta G bernilai positif, maka prosesnya tidak konstan, K kurang dari 1.
Namun jika sama dengan 0, maka prosesnya berada dalam equilibrium, di mana K sama dengan 1. Selanjutnya hubungan energi bebas Gibbs dan equilibrium. Dapat dilihat persamaannya di samping, di mana K adalah tetapan kesetimbangan, untuk R tetapan gas, dan untuk T adalah suhu. Nah, untuk reaksi endotermik yang kuat, nilai dari delta A RH besar dan positif. Untuk nilai reaksi tersebut, K akan jauh lebih kecil dari 1 dan reaksi akan membentuk produk. Nah, untuk reaksi endotermik yang kuat, nilai dari delta RH besar dan negatif. Untuk nilai reaksi seperti itu, K akan lebih besar dari 1. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kesetimbangan, di mana kesetimbangan adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Untuk persamaan reaksi kesetimbangannya, jika suhu tetap gas A berada dalam kondisi setimbang dengan gas B, maka persamaan reaksinya dapat ditulis seperti di atas. Nah, apabila gas A dalam keadaan setimbang dengan gas B, maka kecepatan pembentukan gas B pasti sama dengan kecepatan pembentukan kembali gas A, di mana perbandingan mol A adalah mol B akan selalu tetap. Lalu untuk tetapan kesetimbangan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dan reaktan. Nah, secara umum reaksi kesetimbangan dapat dituliskan seperti di atas. Nah, saat dalam reaksi kesetimbangan dilakukan aksi, maka kesetimbangan akan bergeser dan sekaligus mengubah komposisi zat yang ada untuk kembali mencapai kesetimbangan. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa tetapan kesetimbangan ini merupakan hasil kali molaritas produk dengan hasil kali molaritas reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, untuk prinsip Le Chatelier selanjutnya, di mana menurut asas Le Chatelier, jika terjadi suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Nah, prinsip Le Chatelier juga mengungkapkan bahwa jika suatu perubahan dilakukan pada sistem dalam keadaan kesetimbangan, akan terjadi reaksi yang melawan perubahan tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan menurut Le Chatelier. Yang pertama yaitu perubahan konsentrasi, di mana jika konsentrasi suatu zat diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke zat yang diperkecil. Lalu ada perubahan tekanan, di mana jika tekanan suatu reaksi diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien gas yang besar. Lalu yang ketiga ada perubahan volume, di mana jika volume suatu zat diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Lalu perubahan suhu, di mana jika suhu suatu zat diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang delta H-nya bernilai negatif atau reaksi eksoterm. Lalu yang terakhir ada penambahan katalisator. Nah, katalisator ini bukanlah faktor pergeseran kesetimbangan, melainkan zat laju yang mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, penambahan katalis akan mempercepat terjadinya keadaan setimbang, dan komposisi zat-zat saat setimbang tidak berbeda jika digunakan katalis atau tidak. Lalu ada konstanta kesetimbangan, di mana konstanta kesetimbangan dari suatu reaksi kimia ini adalah nilai bagi reaksinya pada kesetimbangan kimia. Suatu keadaan yang didekati oleh sistem kimia dinamis setelah waktu yang cukup telah berlalu, di mana komposisinya tidak memiliki kecenderungan terukur terhadap perubahan lebih lanjut. Nah, yang dapat mempengaruhi parameter reaksi seperti suhu, pelarut, dan kekuatan ionik, ini dapat mempengaruhi nilai konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan atau K dapat dinyatakan sebagai rasio dari perkalian konsentrasi reaktan-reaktan dibagi perkalian konsentrasi produk-produk, di mana konsentrasi dari masing-masing substansi dipangkatkan koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi setara. Nah, terakhir, untuk memprediksi arah kesetimbangan suatu reaksi, maka digunakan hasil bagi reaksi. Nah, hasil bagi reaksi atau Q ini dihitung dengan cara yang sama seperti konstanta kesetimbangan atau K. Nah, Q ini menggunakan konsentrasi arus atau awal sebagai pengganti konsentrasi kesetimbangan yang digunakan untuk menghitung K. Nah, setelah ditemukan, hasil bagi reaksi dibandingkan dengan konstanta kesetimbangan, di mana jika Q lebih kecil dari K, terdapat lebih banyak
banyak reaktan yang ada pada kesetimbangan dan reaksi akan bergeser ke kanan. Dan jika Q lebih besar dari K, maka produk yang ada lebih banyak daripada kesetimbangan dan reaksi perlu menghasilkan lebih banyak reaktan yang menggeser reaksi ke kiri. Dan jika Q sama dengan K, maka reaksi sudah berada pada kesetimbangan dan tidak akan terjadi pergeseran. Sekian penjelasan dari saya mengenai kinetika dan termodinamika. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.